membawakan Christian Lifestyle pada malam ini dengan tema Think Positive. Ini tema yang sangat menarik ya, bagaimana kita harus berpikir positif. Ternyata setelah saya pelajari bahan ini, ternyata think positif atau berpikir positif itu nggak cuma itu adalah tindakan yang ternyata kelihatan. Tindakan yang kelihatan. Kalau kita cuma diam-diam gini, justru itu bukan think positif namanya. Nah, jadi kalau kita think positif kelihatan tuh, oh ternyata kalau orang yang berpikir positif tindakannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kelihatan. Oke, next. Oke, pointed nggak ya? Hah? Yang positif aja biar ganteng maksimal. Ya, bisa minta tolong diklik gambarnya karena ada video intermezzo dulu sebelum pembahasan. Diklik aja videonya di PowerPoint. Nah, ya. Oh, nggak bisa. Oh, Udah nggak apa-apa. Videonya nggak bisa diputar. tunggu itu. Koneksi. Intinya tentang ini sih, tentang seseorang yang kelihatannya mungkin baru cari kerja atau mungkin kerja tapi kerjanya biasa-biasa aja. Jadi dia tiap hari itu bikin kegiatan rutin yang bikin orang agak geleng-geleng kepala gitu. Kegiatan satu, dia pergi makan di warteg. Tiap hari makan di warteg. Baru setiap kali dia makan ada anjing datang. Anjing ini kelihatannya memuaskan sama dia minta makan ya. Biasalah kan kalau ada hewan peliharaan datang gitu pas kita lagi makan, itu kelihatannya tanda-tanda mau minta itu. Ini orang kasih, dia makan ayam ini bagi dua dia kasih. Kemudian setelah itu pergi lagi menyeberang jalan, ada ibu-ibu dorong gerobak susah payah begitu, dia selalu bantu. Kemudian setelah itu dia jalan lagi, ada ibu dan anak yang ngemis-ngemis minta-minta. Dia kasih, meskipun uangnya kasihan pas-pasan terus. Tiap hari begitu terus. Dan ternyata ada aja orang yang liatin rutinnya dia ini. Geleng-geleng kepala orang ini liatin. Mungkin pikirnya, wah orang ini kelihatannya agak susah, tapi kok berlagak mau tolongin orang lain. Begitu. Orang-orang ini bertanya, kamu bikin kegiatan kayak gitu setiap hari, kamu sendiri yang rugi, kamu lihat dompetmu kasih orang ke pengemis, kamu sendiri nanti susah, kamu dapat apa sih dari kayak begitu? Ternyata meskipun kita tidak dapat benefit secara materi dari bikin-bikin seperti itu, ternyata kita dapat benefit secara emosional katanya. Ibu-ibu yang dia dorong dia bantu dorong gerobaknya setiap hari, dia bisa lihat ibu itu jualan laris, dia senang karena dia ada turut andil di situ. Dia bantu ibu ini dorong gerobaknya di tempat yang strategis di saat ibu ini sudah tidak mampu dorong gerobaknya. Kemudian anjing tadi anjingnya bisa makan, akhirnya anjingnya ikut dia terus, dia jadi punya teman. Kemudian anak tadi yang paling menarik sih yang anak itu yang mengemis-ngemis anak sama mamanya. Ternyata pas dia pergi mau ngasih uang terakhir kali sama pengemis ini, ibu dan anak, terakhir kali dia mau kasih uang sumbangan begitu, cuman ibunya sendiri. Biasanya kan berdua ibu sama anak, terus ternyata tinggal ibunya sendiri. Anaknya mana kok tumben nggak ada. Ternyata dia lihat anaknya sudah jalan di samping, udah pakai seragam sekolah. Yang tadinya ngemis-ngemis sekarang udah bisa sekolah anaknya. Dia bisa sekarang mamanya sendiri yang ngemis-ngemis. At least anaknya punya harapan ke depannya. Dan itu jadi dia punya sentuhan emosional di situ. Dia senang, astaga. Meskipun saya ngasih yang pas-pasan aja, tapi saya bisa bantu anak ini bisa sekolah. Jadi meskipun kita nggak dapat manfaat secara materi dari berbuat seperti itu, berbuat positif, kita dapat benefit secara emosional. Kita jadi berpikir positif. Kita jadi orang, kita jadi merasa kita ini punya peran di dunia ini. Kita ada turut andil seperti itu. Oke, boleh next. Itu pakai itu ya? Oh, oke. Bawah yang mana? Okay, next. Oke, thank you. Makasih. Ya. Jadi untuk materi ini saya ambil dari sebuah penelitian Nassim dan Khalid. Ini literatur review ya. Judul penelitiannya adalah Positive Thinking in Coping with Stress and Health Outcomes. Literatur review dari jurnal ini, bisa dilihat referensinya. Menurut Nassim dan Khalid, positive thinking adalah looking at the brighter side. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia yang gamblang aja ya,
selalu melihat hikmah dari segala sesuatu, hikmah, dan membuat seseorang itu menjadi konstruktif dan kreatif. Jadi ketika kita bisa melihat pelajaran dari sesuatu, itu bisa membangun diri kita sendiri dan kita jadi lebih kreatif katanya. Positive thinking is related with positive emotions and other constructs such optimism, hope, dan joy. Jadi orang yang optimis, bergembira, dan kelihatannya bahagia, itu adalah orang yang positive thinking. Seperti itu. Mungkin kalau kita lihat orang OOD, kita kan nggak boleh bilang orang gila ya, tapi ODGJ. Oh itu. Kita lihat aja, meskipun sebenarnya kasihan nggak ada rumah, tinggal di kolong jembatan, tapi senyum-senyum terus. Itulah yang saya bilang, ternyata positive thinking kelihatan di luar, nggak cuma dari ekspresi, tapi dari tindakan. Seperti itu. Dan ada lanjutannya lagi mengenai definisi positive thinking menurut penelitian tadi. Jadi positive thinking itu diartikan mengalami berulang-ulang sering positive emotions, optimism, pengharapan, dan kebahagiaan. Nah, jadi fenomena positive psychology. Jadi positive psychology ini diantaranya ada juga positive thinking. Itu katanya sudah ditemukan di filosofi Eastern, Timur, dan Greek, Yunani, dan juga di Alkitab, dan juga literatur-literatur historical dan yang lain-lain. Jadi positive thinking ini sudah lama dibahas ternyata. Bahkan di Alkitab pun dimention mengenai positive thinking. Mari kita lihat apa sih yang Alkitab bilang mengenai positive thinking. Di dalam Roma 12 ayat 12, New King James Version, ini bisa kita lihat bahasa Inggrisnya di depan. Bahasa Indonesianya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tadi di definisi positive thinking di situ ada hope ya, dibilang hope, optimism. Jadi ketika kita orang yang berpengharapan, itu adalah orang yang berpositif thinking. Ketika kita orang yang optimis, itu adalah orang yang berpositif thinking. Dan luar biasanya perjalanan sekolah sahabat kita itu lagi bahas itu sekarang. Berpengharapan, bersukacita dalam calon lebur, dan lain-lain kita pelajari. Kemudian Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ini hanyalah 2 dari mungkin sekian ratus atau sekian ribu ayat mengenai kita untuk berbahagia, atau kata lainnya berpositif thinking. Nah, lawannya positive thinking, negative thinking. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi negative thinking itu adalah pemikiran mengenai criticism dan devaluation of self. Devaluation itu artinya berarti menurunkan nilai dari diri sendiri. Jadi ya rendah diri lah, anggap remeh diri gitu. Memang kadang criticism itu perlu. Mungkin kalau kita buat plan, kita nggak mungkin cuma optimis toh, tapi kita harus pikirin juga worst scenario. Tapi masalahnya di sini, kalau negative thinking atau criticism ini terlalu mendominasi, nah itu yang bahaya. Ketika criticism atau devaluation of self ini terlalu mendominasi, kita jadi takut maju. Mau bikin ini takut, mungkin takut gagal, atau mungkin takut orang lain nilai jelek, mungkin ya pokoknya terlalu takut lah. Jadi kita nggak maju. Soalnya pikiran kita maju kena, mundur kena. Nah ini penelitian yang tadi kan literatur review itu. Jadi kalau literatur review itu biasanya banyak penelitian yang digabung jadi satu dan dibahas di situ sama-sama. Jadi masih penelitian tadi cuman sudah beda-beda ininya penelitinya. Jadi positive thinking katanya ada hubungannya sama distress reduction. Jadi ketika kita berpositive thinking atau berbahagia atau memiliki pengharapan, ya mungkin saya lebih highlight memiliki pengharapan ya, karena ini yang ciri khasnya Kristen banget ya. Jadi itu punya distress reduction atau pengaruhnya menurunkan stres. Kemudian ada juga bukti yang di sebelah kanan ini bilang ada juga bukti yang menyatakan kalau stres itu menuntun ke penyakit jantung katanya. Infectious illness, penyakit yang infectious apa sih? Menular. Jangkit yang. Nah, dan autoimmune disorder. Nah, ini lebih ke kesehatan. Jadi tadi yang sebelah stres, terus ini ke kesehatan, ternyata ngaruh ya.
Nah, sekarang coba kita bahas positive thinking dengan stres. Jadi di sini ada penelitian, nah, ini, mengenai keuntungan positive thinking. Ya, ada in terms of positive effect, optimism, happiness, satisfaction with life, and other related concepts. Jadi katanya positive thinking ini menghasilkan kesuksesan dari multiple lini kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan sosial, perception, social activity, physical well-being berarti kesehatan, problem solving, kreativitas, dan ya, kesehatan lagi. Jadi banyak manfaat dari positive thinking. Nah, ketika dalam pekerjaan, positive thinking ini katanya bikin karyawan itu jadi senang sama pekerjaan. Di sini dibilang jumlah absen masuk kantor itu berkurang kalau kita positive thinking di kantor. Kemudian turnover itu berarti keluar masuk karyawan itu resign masuk itu menurun. Kemudian job burnout and retaliatory behaviors. Retaliatory behaviors maksudnya ya pengen memberontak gitu sama kebijakan perusahaan. Jadi intinya karyawan itu jadi lebih enjoy lah kerja di kantor gitu, nggak ada yang negatifnya dibikin kalau positive thinking. Nah, sekarang positive thinking dan health, kesehatan. Nah, di sini ada hasil penelitian juga di jurnal tadi, dia bilang optimism terbukti berhubungan dengan tingkat vitalitas dan kesehatan mental yang tinggi dan tingkat depresi yang lebih rendah. Ada juga bukti bahwa berpikir positif memberikan rasa kontrol dalam situasi tertentu dan mengurangi kejadian depresi. Nah, ini health yang lebih ke mental ya. Nah, ini health yang lebih ke fisikal. Tadi saya sempat nanya sama Kak Gaby di belakang. Ini penyakit kardiovaskular. Jadi jantung dan pembuluh darah. Nah, dalam penelitian ini ternyata diteliti nih ada beberapa orang yang ini mengalami sakit ini. Dan dipelajari 287 pria yang menderita serangan jantung. Orang yang optimis berpikiran positif membuktikan pemulihan fisik yang lebih baik segera setelah operasi bypass arteri koroner dan hingga 6 bulan pasca operasi. Optimis yang berpikiran positif terbukti fisiknya lebih baik pemulihan setelah operasi hingga 6 bulan pasca operasi. Jadi nggak cuma ke mental tapi ada pengaruhnya juga ke fisik ini positive thinking. Nah, itu tadi kita sudah tahu definisinya, manfaatnya ke mental, manfaatnya ke fisikal. Sekarang bagaimana kita bisa berpikir secara positif? Kalau cari di internet sebenarnya banyak, tapi saya cuma ambil 3 dan ini pun bukan dari internet, ini dari Sekolah Sahabat aja, supaya masih fresh di pikiran apa yang dipelajari barusan di Sekolah Sahabat. Nah, yang pertama, bagaimana cara berpikir positif, yaitu karena tadi positive thinking ada definisinya mengenai hope, pengharapan. Jadi meletakkan pengharapan kepada Allah. Kita bisa lihat di judul pekan yang pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Lebih spesifik lagi di hari Rabu, rencana Bapa untuk kita. Jadi kita harus meletakkan pengharapan kepada Allah karena Allah itu masih memegang kendali. Kita sudah banyak belajar di kelompok-kelompok diskusi bagaimana meskipun sebagaimana buruk terpuruk yang pernah terjadi sama tokoh-tokoh di Alkitab, tapi toh ujung-ujungnya Tuhan tetap ambil kendali, Tuhan ambil kontrol, Tuhan boleh selamatkan itu tokoh-tokoh kita itu. Kemudian yang kedua, bergembira. Yang kedua, bergembira. Wah, ini luar biasa. Menunggu dalam cawan lebur, Kamis 8 September belajar bergembira di dalam Tuhan. Jadi bergembira dalam Tuhan bisa dibaca di Mazmur 37 ayat 4 ya, ayat yang dimention di pelajaran di Kamis 8 September. Tadi di positive thinking sempat dimentionnya happiness, berarti ini masuk ini how to think positively. Jadi Alkitab ini benar-benar emang sudah mention dari dulu berpikir positif alias berpengharapan. Kemudian yang terakhir, memuji Tuhan senantiasa. Kita lihat di pelajaran pekan hidup untuk memuji, tepatnya di Kamis 25 Agustus, senjata yang menaklukkan, memuji Tuhan senantiasa. Karena itulah senjata kita.
Ada cerita Alkitab di situ mengenai Yosafat melawan Bani Moab dan Amon. Pokoknya mereka itu kalah jumlah dan minta petunjuk Tuhan. Tuhan gimana ini? Ada bangsa musuh mengepung. Tapi Tuhan bilang Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Dan akhirnya yang mereka lakukan apa? Waktu hari perang mereka cuma memuji Tuhan aja. Sisanya Tuhan yang habisin itu musuh-musuh. Jadi memuji Tuhan ini yaitu salah satu senjata sebenarnya. Senjata untuk menaklukkan masalah-masalah kita. Jadi bagaimana cara kita berpikir positif? Ya, meletakkan pengharapan sama Allah, karena Allah ini yang bisa mengabulkan pengharapan kita. Kalau kita meletakkan pengharapan sama hal yang nantinya tidak bisa memenuhinya, kecewa juga nanti. Jadi cuma Allah yang bisa. Kemudian bergembira, harus bergembira. Kemudian memuji Tuhan senantiasa. Nah, tema kita change the world ya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan positive thinking ini sama change the world. Tadi Kakak Roland sudah bilang kalau yang tahun lalu punya ini yang WOP Carpenter ini online, cuman hari Minggu doang yang offline kan, sisanya online. Ya karena pandemi. Ya itulah. Sekarang ini emang dunia ini menunjukkan penuaannya. Dunia sudah semakin tua, penyakit tuh. Barusan lagi yang masih belum terlalu udah beritanya masalah perang itu masih belum beres. Sekarang lagi isu baru lagi BBM naik. Nah, jadi memang dunia ini nggak akan ada habis-habisnya direndam masalah terus. Jadi bagaimana kalau kita secara manusiawi menerima kabar-kabar buruk, pasti kita terpuruk terus. Nah, kita kan orang Kristen nggak bisa begitu. Mau kapan kita terpuruk terus? Sampai Tuhan datang, dunianya akan gini-gini aja. Jadi memang kita harus positive thinking. Itu harus dimulai dari kita. Bagaimana di saat orang lain terpuruk, kita bisa menunjukkan vibe yang positif dengan positive thinking. Bagaimana saat orang lain terpuruk, pusing, kita bisa menjadi problem solver untuk mereka. Kita bisa menjadi menyebarkan kebahagiaan lewat pengharapan kepada Allah. Jadi itu saja pelajaran untuk malam ini mengenai positive thinking. Kiranya kita bisa dapat banyak manfaat dari positive thinking dan kita bisa menjadi vibe positif untuk orang lain. Selamat malam, terima kasih. Amin.